Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara mengerjakan LKPD yang ada di video ini. Nah, di sini ada latihan, sebuah latihan Microsoft Word. Nah, kita diminta untuk membuat LKPD atau maksudnya tugas atau mengerjakan tugas, dan kita diminta untuk membuat mirip seperti ini. Nah, nanti kita akan belajar cara membuatnya bagaimana, tool-tool yang dipakai itu yang mana aja, nanti kalian bisa pelajari lewat video ini. Nah, nanti kalian bisa contoh. Nah, oke, di lembar kerja pertama, kita diminta untuk membuat sebuah tabel yang berisi beberapa nama. Nah, kita bisa buat. Di sini sudah saya buka Microsoft Word-nya. Sudah saya buka Microsoft Word. Langsung kita buat tabelnya. Kita masuk di menu insert. Nah, kita masuk di menu insert, lalu setelah itu kita masuk di tabel seperti ini. Nah, di sini di petunjuknya kita diminta untuk membuat beberapa ya. Nah, di sini ada 5. Nah, ada 5 nama orang. Nah, berarti sama judul ada 6 ya. 6 3 kali 6 seperti ini. Nah, di sini ada nama, lalu ada alamat, lalu ada kota di sini. Ada kota di sini. Nah, kita tengahkan seperti ini ya. Masuk di menu home, lalu kita pilih center. Nah, ini otomatis langsung ke tengah. Lalu kita ketik seperti biasa nama-namanya. Nah, oke, di sini sudah saya buat ya, ada 5 biodata. Nah, ini kita bisa atur biar ke tengah, biar rapi. Kita blok bagian ini, kita center ya kalau ingin di tengah. Nah, kalau sudah buat seperti ini, nah, kita bisa save. Kita pilih file, lalu kita save as, lalu kita pilih browse. Nah, di sini kita bisa milih tempat penyimpanan. Nah, kita pilih di picture saja ya, picture. Nah, di sini saya ingin buat folder karena nanti biar gampang nyarinya. Kita buat folder di sini, kita klik new folder. Nah, kita buat folder latihan. Lalu kita klik enter. Nah, otomatis folder ini sudah terbuat. Nah, kita buka, klik 2 kali. Nah, jangan lupa berikan nama. Nah, misalnya biodata. Nah, save as, tipenya biasa Word dokumen. Setelah itu kita klik save. Nah, secara otomatis tersimpan ya, karena ini sudah berubah jadi judul. Nah, setelah itu kita bisa close. Nah, kita buka Word baru. Nah, ini cara ini untuk memastikan ya udah tersimpan ya tadi. Nah, kalau ada dokumen 1, ini tandanya kita akan membuat lembar baru lagi. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat lembar kerjanya ini, tugasnya ini sama persis seperti yang ada di LKPD ini. Nah, kita akan buat sama persis. Dan nanti biodata tadi fungsinya untuk apa? Nah, di sini ada kepada YTH, ada nama, alamat, kota. Nah, nanti kita akan pakai fitur mailing. Nah, nanti akan otomatis muncul di sini. Jadi nanti di LKPD ini nanti akan banyak manfaatnya. Biasanya untuk kepada yang terhormat itu dipakai biar otomatis, itu biasanya untuk pakai membuat surat-surat yang banyak. Nah, jadi kita tinggal buat biodatanya yang berisi tadi, nanti kita
Kalau diminta untuk membuat surat banyak atau sertifikat, nah nanti bisa pakai fitur mailing biar cepat. Nah, oke langsung saja. Di sini bagian pojok kanan atas ada latihan Microsoft Word Trip nama Anda. Nah, cara membuatnya gimana? Kita masuk di insert. Nah, di sini ada header and footer. Nah, di sini kita pakai header. Setelah itu kita bisa cari dan pilih yang kiranya sesuai dengan LKPD-nya. Nah, di sini kita bisa pakai view master ya, yang kiranya sama. Nah, lalu setelah kita pilih nanti akan muncul seperti ini, kita langsung bisa ketik seperti ini. Latihan Word Agus Maulana. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jangan close header and footer dulu. Kita bisa masuk di home karena di sini ada garis bawahnya. Nah, kita langsung bisa berikan U, underline. Nah, nanti akan bergaris seperti ini. Ya. Nah, lalu kita masuk di header and footer lagi, lalu kita bisa close header and footer. Nah, otomatis nanti garisnya akan seperti ini. Pak, di sini ada garisnya panjang. Caranya biar panjang itu bagaimana? Nah, caranya panjang. Nah, di sini kan garis bawah ini hanya tergaris di bagian sini saja. Nah, agar bisa sesuai LKPD itu bagaimana? Nah, di sini kita tidak pakai underline ya karena ini untuk menggaris di bagian bawah saja. Tapi di sini kita pakai di menu home, kita pakai bagian ini, border. Lalu kita pilih yang button border. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini mirip seperti yang ada di LKPD. Nah, setelah itu kita masuk di header and footer lagi. Di sini kita harus close header and footer. Tujuannya apa? Agar kita setelah keluar dari header and footer, kita bisa klik di memang bagian di lembar kerja. Karena ini di bagian header, jangan mengerjakan pekerjaan di bagian header. Nah, biasanya kesalahan anak itu masih mengerjakan di bagian header. Setelah ini terjadi, nah, biasanya masih ngeklik di sini, masih mengerjakan di bagian sini. Nah, masih mengerjakan di bagian bawah sini, seperti ini. Nah, ini saya yang keliru ya. Makanya setelah kita mengerjakan, setelah membuat header, ya, kita pastikan kita sudah close header and footer di bagian sini. Kita pilih, lalu kita close header and footer. Nah, otomatis akan kembali ke sini. Nah, tampilannya tidak di sini, tampilannya abu-abu, di sini tidak. Nah, oke. Setelah itu kita diminta untuk membuat menit-menit pertama kelahiran. Kita ketik terlebih dahulu pakai huruf besar. Nah, setelah seperti ini, kita bisa blok karena kita diminta untuk memberikan border. Kita bisa blok, kita tebalkan terlebih dahulu, kita taruh di tengah. Ya. Di sini kita bebas kalau mau rubah teksnya di sini. Nah, bisa di sini, Demi Roman atau apa. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan border di sekelilingnya, masuk di bagian border seperti ini. Setelah itu kita jangan pilih all border seperti ini dulu, tapi kita masuk di border and shading. Nah, di sini kita rubah dulu ya. Kita pilih yang box. Nah, kita pilih yang box, kita scroll ke bawah, cari kirana yang sama. Seperti ini. Widthnya 3 pt, lalu pastikan posisi ini semua. Karena ini kan bisa dihilangkan. Nah, ini dihilangkan. Tapi posisinya harus kepilih semua ya. Setelah itu klik OK. Nah, otomatis nanti akan dikelilingi oleh border. Nah, silakan kalian bisa sesuaikan ya. Di sini kalian bisa sesuaikan. Kayak gitu. Besarnya atau semuanya kalian bisa sesuaikan. Nah, setelah itu di sini
Silakan kalian bisa klik 2 kali di bagian sini untuk melanjutkan pengetikan. Saya sarankan setelah kalian membesarkan untuk mengembalikan ukuran teksnya, misalnya ke 11. Nah, setelah itu pilih kepada ini kita besarkan agar lebih gampang. Kepada. Nah, setelah itu kita enter YTH. Nah, di sini kita tidak boleh ngetik seperti ini. Nah, jangan ya, kita ketik biasa seperti ini aja dulu. Kita berikan jarak, lalu kita ketik teks berikutnya. Nah, kita ketik semua dulu, jangan kita bagi 3, tapi kita ketik semua dulu. Nah, oke, ini sudah diketik semua. Nah, kita bisa ketik semua dari segera setelah lahir sampai terakhir dengan peralatan khusus. Dengan cara menyedotnya dengan peralatan khusus. Nah, ini kita ketik semua dulu. Biasa dulu seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita bisa setting-setting ya. Nah, kita setting di awal dulu. Nah, di sini kita harus pisahkan segera setelah lahir bagian ini. Lalu kita pisahkan jadi setelah tali pusar. Kita cari jadi setelah tali pusar dipotong ya, ini dipotong. Nah, kita pisahkan bagian sini. Nah, kita berikan enter 2 kali tidak apa. Seperti ini ya. Saya enter 2 kali. Nah, setelah itu kita mulai pengeditan di bagian sini segera sampai dari paru-paru. Nah, di sini kita diminta ya, untuk membagi menjadi 3. Nah, kita bisa bagi menjadi 3 terlebih dahulu dengan cara kita blok seperti ini. Kita blok seperti ini. Lalu kita masuk di layout. Nah, di sini ada kolom. Nah, di sini ada pilihan 3. Tapi jangan langsung pilih 3 ya. Kita pilih more kolom dulu. Lalu kita bisa pilih 3. Karena di bagian sini harus ada garisnya. Kita checklist line itu ya. Kita checklist biar ada garisnya. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis akan terbagi menjadi 3 dan ada garisnya. Sama persis di LKPD. Nah, setelah itu kita buat S. S-nya jadi besar. Caranya gimana? Kita blok bagian S saja. Cukup S. Masuk di home. Masuk di insert. Setelah itu kita pilih drop cap. Nah, kita bisa pilih dropper. Nanti secara otomatis S-nya jadi besar. Nah, seperti ini. Kalau mau diberikan warna, kita bisa masuk di home. Kita blok yang masih dalam keadaan box. Kita mau warna seperti ini. Misalnya merah. Nah, lanjut ke pengeditan. Segera setelah lahir, dokter melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap bayi. Nah, kita zoom biar lebih terlihat. Ya. Di sini ada tulisan bayi, itu dibuat tebal dan ada garisnya. Kita blok dulu yang bayi. Setelah itu berikan tebal bold, masuk di bagian home, lalu kita berikan bold. Setelah itu kita berikan underline. Nah, di sini juga ada bayi lagi. Nah, agar bayi kita blok dulu, kasih bold, lalu berikan underline. Nah, kita cari lagi di sini ada kedokteran. Kedokteran kita cari. Nah, ini tokan di bunga kedokteran. Nah, di sini kita blok. Di sini ada garis 2 di bawahnya. Nah, kita pakai yang mana? Kita di sini ada underline. Tapi di sini ada tanda panah ke bawah. Kita pilih tanda panah ke bawahnya. Setelah itu kita pilih yang garis 2 ini. Secara otomatis nanti
bawah kedokteran ada garis duanya. Jangan lupa berikan bold juga. Nah, lalu ada bayi juga, kita tebalkan, kita blok dulu. Nah, kita tebalkan. Simbol harus bernapas spontan dan efektif. Di sini kalimat efektif itu kecil melayang di atas. Nah, caranya bagaimana? Oh, sorry, ini bayinya kasih underline, jangan lupa. Nah, ini underline-nya berubah jadi garis 2. Kita kembalikan dulu ke garis 1. Nah, seperti itu. Jadi nanti underline-nya akan berubah jadi garis 1. Nah, setelah itu efektif, kita cek, kita blok dulu ya. Sorry, kita blok dulu. Karena ini kecil di atas, kita pakainya yang X kuadrat ini. Superscript ya, pakai yang ini otomatis nanti akan melayang seperti itu di atas. Kayak X kuadrat. Nah, selanjutnya masih di bayi lagi ya. Di sini ada bayi lagi. Kita kasih bold, kasih underline. Lalu ada placenta ya. Kita cari placenta, mana placenta? Nah, bayi dan placenta. Placenta ini kita miring ya, pakai I. Nah, ini. Nah, lalu ada garis bawahnya kayak ini juga. Setelah itu di sini ada paru-paru juga. Nah, di sini ada paru-paru. Nah, paru-paru ini yang kita blok karena di sini ada garis strip 2 di tengah. Itu kita bisa pakai ini ABC yang ada strip tengahnya. Tapi kalau pakai ini hanya ada satu strip saja. Caranya bagaimana? Oke, kita kembalikan dulu, hilangkan dulu stripnya dengan cara klik satu kali. Nah, otomatis nanti hilang. Jadi kalau mau mengembalikan, apabila sudah berubah seperti ini, kembalikan lagi, tinggal klik lagi. Nanti saya akan bilang. Cara gimana untuk membuat strip 2-nya? Kita pilih bagian ini. Ya, bisa Ctrl D. Ini kita klik. Nah, setelah itu di sini kita bisa pilih double strike. Kita bisa klik seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, otomatis akan bergaris 2 di tengah teks. Nah, setelah itu kita diminta untuk insert gambar di bagian sini ya. Insert gambar di bagian sini, kita download terlebih dahulu gambarnya. Oke, kita minimis. Kita buka Google. Nah, kita bisa cari gambar animasi, gambar ayo PNG ya. Ambulan. Jadi ini karena ambulan ya, kita bisa pilih. Kita pilih yang gambar. Kita bebas bisa pilih gambar yang lain karena ini kalau kita cari yang persis tidak ada di sini ya, karena kita tidak tahu kata kuncinya. Kita pilih bebas, misalnya yang ini. Oh, kalau yang ini harus kita cari bebas. Nah, ini aja enggak apa-apa. Kita cara downloadnya gimana? Kita arahkan kursor kalian di sini. Ini cara downloadnya. Kursor ini jangan di hitam-hitam, tapi di sini. Klik kanan, lalu bisa save image as atau simpan gambar sebagai save image as. Kita pilih penyimpanan, misalnya kita download gambar, kasih nama. Nah, biar nanti carinya gampang, lalu kita klik save. Seperti ini. Apabila sudah terdownload akan ada notif di sini ya. Kemudian PNG ini tandanya sudah terdownload. Kita kembali lagi ke Microsoft Word kita. Nah, karena gambar sudah terdownload, kita bisa klik di bagian akhir di paru-paru ini. Kita masuk di insert karena kita akan menambahkan gambar. Pilih picture, lalu pilih this device, lalu bisa cari gambarnya. Kita scroll ke atas,
Tadi kita simpan di download ya. Namanya gambar ambulan. Kita pilih, lalu kita pilih insert. Nah, otomatis nanti seperti ini. Nah, buat teman-teman sekalian, di sini kita juga bisa menghapus background. Di sini ada remove background. Nah, kita bisa tarik, bisa remove background. Kalau memang ingin menghapus background, ya. Nah, yang ungu-ungu ini akan kehapus ya. Jadi kalau ingin menghilangkan, kita bisa delete marks ya. Kita pilih biar nanti tidak terhapus bagian. Sorry, kita mark to remove ya. Tidak mau, coba mark to keep. Oh, sorry, berarti pakai mark to keep. Sorry. Ini untuk menghilangkan, karena yang biru-biru ini nanti ya, yang biru-biru ini nanti akan ungu ya, ungu lah. Yang ungu nanti ini akan terhapus. Nah, itu. Oke, sorry kita discard all semua. Karena ini gambar sudah PNG, jadi tidak perlu kita remove. Nah, oke. Lalu caranya agar ini bisa bergeser kemana-mana. Nah, ini ada caranya. Gambar ini silakan kalian pilih seperti ini. Klik kiri. Lalu silakan kalian klik kanan. Lalu silakan bisa pilih wrap text. Wrap textnya ini, ya, kita bisa pilih yang in front text. Ya. Bisa pilih in front text. Atau bisa pilih lainnya. Square atau lainnya. Nah, tapi di sini kita di sini pakai yang top ya, top. Karena apa? Kita itu tidak boleh menutupi teksnya maupun gambar di bawah teks itu tidak boleh. Jadi teksnya akan mengikuti posisi gambarnya karena tidak akan tertutup seperti ini. Nah, kita bisa digeser-geser seperti ini. Nah, kita bisa sesuaikan di sini ya. Bisa pasang di sini, di sini sesuai gambarnya. Kita bisa besarkan, kecilkan. Nah, bisa seperti ini. Silahkan bisa sesuaikan seperti ini. Nah, bisa. Lalu Pak, bagaimana caranya agar jarak ini tidak terlalu lebar dan merapikan ini biar rata kanan kiri? Oke, caranya gini, kita blok terlebih dahulu. Jangan lupa berikan justify biar rata tengah seperti ini. Seperti ini. Lalu untuk Pak ini gimana caranya merapikan biar jaraknya tidak terlalu jauh? Ya, kita keluar dari blok dulu. Nah, di sini ada pengaturan jarak. Jika kita pilih bebas, kita bisa pilih di sini, atau di sini ya. Yang penting jangan di blok. Di sini kita bisa ngatur. Nah, arahkan kursor sampai bentuk tanda panah kanan kiri. Nah, kita bisa atur jaraknya. Semakin lebar, nyempit. Nah, gini ya caranya. Sangat sempit sekali. Ini pas. Itu caranya. Gambar bisa kalian pilih, silakan bisa diatur. Ya. Kalau ingin kurang lebar, silakan. Oke, gitu caranya ya. Nah, selanjutnya di sini di bagian jadi setelah tali pusar dipotong, ini dia pakai rata tengah. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita bisa pakai center. Setelah itu kita bisa setting di bagian ini, dibersihkan. Kita blok, khusus dibersihkan. Kita berikan text highlight. Nah, di sini pakai hitam ya text highlightnya. Nah, kita pakai warna misalnya hijau. Bersihkan. Setelah itu di sini ada kerongkongan.
kita diminta merubahnya, kita blok ya kerongkongan seperti ini, kita blok, kita berikan text effect, kita bisa pilih bebas ya, kayak ini aja. Nah selanjutnya ada menyedotnya. Nah di sini menyedotnya itu M-nya kecil, E, N, Y dan seterusnya besar semua. Caranya bagaimana? Jangan diketik ulang, kita blok aja dulu. Di sini ada cara merubahnya cepat. Ya, di sini ada pilihan ini low, upper, capital. Nah, di sini kita pakai toggle. Nah, kita klik toggle, berubah jadi besar semua. Caranya bukan gitu. Kita buat capital. Nah, ini kita lalu pilih. Habis kita kapitalis, kita pilih seperti itu ya. Jadi waktu tadi kan kecil seperti ini semua. Kita pilih kapitalis dulu, ya, kapitalis dulu seperti ini. Setelah itu kita pilih toggle. Seperti itu cara cepatnya, jadi tidak harus ngetik ulang lagi. Nah oke, selanjutnya kita diminta buat, nah kita enter dulu. Otomatis ketika kita enter di bagian sini akan tengah, karena apa? Mengikuti teks yang sudah dibuat rata tengah. Dibuat teks ke tengah semua. Karena tadi kan sudah di center, otomatis ketika kita enter di bagian ini, otomatis awalan ketiknya juga di tengah. Nah, di sini kita diminta untuk buat teks daftar isi. Nah, di sini sepertinya kita pakai word art. Nah, caranya gimana? Masuk di insert, lalu pilih word art di sini. Nah, di sini kita bisa pilih teksnya, kita pilih yang ini aja. Nah, lalu di sini kita bisa ketik, ya, kita bisa ketik daftar isi. Daftar isi seperti ini. Nah, di sini teksnya rada meliuk-liuk. Kalian bisa blok. Nah, di sini ada text effect ya. Bagian sini masih di save format ya, masih di save format di bagian akhir. Masuk di bagian ini di effect ya. Lalu di sini pilih yang paspor. Nah, bisa pilih agak meliuk sepertinya ini. Kita pilih yang lain, oke, sesuaikan aja. Kita bisa tarik atau perkecil. Nah, pilih. Lalu kita bisa tengahkan juga. Caranya tengahkan bagaimana? Arahkan di bagian garis ini sampai membentuk tanda seperti ini. Arah panah atas, bawah, kanan, kiri. Kita klik kiri tahan dan tarik ke tengah. Nah, seperti ini. Yes, ya. Nah, setelah itu kita bisa klik bagian sini karena kita akan melanjutkan pengetikan. Kita klik 2 kali. Bawahnya juga tidak apa-apa, yang penting ada jarak. Kita diminta untuk membuat teks bab 1 pendahuluan. 1 pendahuluan kita ketik. Ini terlalu besar semua, kita rubah jadi besar kecil. 1 kita kasihkan bold. Nah, oke, cara yang lebih enak. Nah, kita kembalikan, jangan kita ketik aja semua dulu. Latar salah. Salah. Dasar teori. Ini teknik pengumpulan data. Kedua, bahasa masyarakat dan bisa kesimpulan kerja penanganan kerja.
Nah, oke, di sini sudah terbuat semua ya. Ini kita ketik dulu semua. Pak, tapi di sini kok jaraknya terlihat jauh-jauh ya. Di sini di LKPD itu kan satu lembar. Nanti sepertinya tidak cukup. Nah, caranya gimana? Kita bisa blok. Ya, untuk mengatur jaraknya kita bisa blok. Di sini ada menu line and paragraph spacing. Nah, kita bisa pilih bagian ini. Apabila muncul pilihan remove, silakan tulisan remove ini kalian pilih. Ya, kita klik. Nanti otomatis pilihan remove sudah hilang dan jaraknya akan menjadi pendek. Kalau tidak ada pilihan remove, jangan klik add space karena nanti akan membuat jaraknya jadi panjang. Oke, kita klik remove karena ini ada pilihan remove-nya. Setelah itu kita bisa atur jadi 1,15 atau 1,5. Kita bisa atur 1,5. Nah, oke, setelah itu kita buat ya, kita atur sesuai dengan perintah. Bab 1 pendahuluan tebal. Oke, kita buat tebal, kita blok, kasih bold. Lalu bab 2 pembahasan masalah, kita blok, kita tebalkan. Lalu di sini latar belakang masalah, landasan teori, teknik pengumpulan data. Nah, ini ada ABC. Kita blok dulu bagian 3 ini. Kita berikan numbering, kita pilih. Nah, kita pilih yang ABC. Nah, oke, seperti ini nanti akan otomatis. Nah, setelah itu di sini ada garis titik-titiknya. Nah, garis titik-titiknya bagaimana caranya? Masih dalam keadaan keblok. Cara yang sederhana, kita bisa langsung setelah keblok semua seperti ini, kita bisa pilih mau ditaruh atau titik-titiknya mau sampai mana. Misalnya di sini kita mau sampai 13,5. Kita arahkan kursor kita seperti ini. Setelah itu kita klik kiri satu kali. Otomatis nanti akan muncul tanda L seperti ini. Nah, tanda L seperti ini kita bisa klik kanan 2 kali. Nah, nanti akan ada 13,15. Kalau tidak muncul, silakan kalian bisa ketik manual. Ya, 13, berapa atau 13. Nah, setelah itu silakan kalian leadernya kita pilih yang titik-titik atau yang titik-titik panjang. Nah, di sini ada titik-titik panjang, berarti pilih yang 3. Setelah itu kita shift ya. Setelah itu klik OK. Belum terjadi apa-apa. Nah, setelah itu bisa kalian klik di akhir seperti ini. Setelah itu silakan tab. Nanti otomatis akan muncul seperti ini. Nah, otomatis muncul seperti ini. Kita berikan spasi. Kalau pengen rapi tanpa spasi ya, kita pilih lagi. Tab. Tab. Misalnya kalian pilih spasi langsung ketik angka, boleh. Tapi kita pengen rapi, kita berarti blok lagi. Kita kasihkan tanda di sini lagi. Ya, satu kali. Ya. Nah, di sini ketika kalian klik bagian akhir sini lalu tab, nah, seperti ini ya, karena tadi tidak disetting, nah, ada titik-titiknya, otomatis langsung kosong seperti ini. Kita bisa isi angkanya, misalnya 23, bawah pilih lagi tab, 26, bawah lagi tab, ya, klik 3. Oke, lanjut yang bawah. Nah, di sini kalian sudah paham atau belum? Nah, kita bisa simak pelan-pelan ya. Caranya mudah, kita blok lagi seperti ini. Setelah itu di sini ada gambar disket save ya. Sebenarnya ini bisa kita download terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini kita cari ikon save dulu ya. Ikon save PNG. Nah, kita bebas pilih penting PNG. Kita pilih ini aja. Nah, pilih diarahkan di sini, kita download, save ya. Biasa kita masuk di download, kita simpan di download maksudnya. Namanya ikon save. Nah, sudah PNG ya, lalu kita save. PNG maksudnya apa? Ini gambar yang transparan biasanya. Nah, kita minimis lagi, kita buka Microsoft Word-nya, kita blok, lalu nah, kita blok lagi seperti ini, masuk di numbering. Kita di sini masuk di
bullets ya. Kita pilih yang bulat. Nah, di sini kita bisa langsung pilih define new. Nah, di sini ada gambar. Ini ada pilihan sebenarnya. Tapi kita pilih define new bullet dulu. Karena kita akan memasukkan gambar disketnya atau save-nya. Kita pilih picture. Nah, pilih from a file, lalu icon save ya. Karena tadi kita simpan di download ya. Kita pilih icon save, pilih, lalu klik insert. Otomatis akan ada muncul previewnya di sini. Lalu bisa klik OK. Nah, otomatis akan seperti ini. Nah, setelah itu kita kasihkan titik-titik, caranya sama ya. Kita kondisi di blok dulu. Kita mau taruh di mana? Misalnya 11, kita pilih klik kiri satu kali, arahkan di angka 11 ini, klik kiri. Otomatis nanti akan muncul tanda L. Tanda L ini bisa klik kanan 2 kali ya. Setelah 11 ya. Karena ini titik-titik ya. Diranda di bawahnya. Nah, ini pilih yang 2. Lalu jangan lupa di shift, lalu klik OK. Jangan lupa kita tab ya, pilih, kita tab, pilih, kita tab, pilih, kita tab. Oke, karena ini kita ada angkanya, kondisi masih di blok ya. Kenapa harus di blok? Karena apa? Dari teknik sampai penanganan kerja ini kita pengennya langsung ke setting sama, makanya kita blok. Kita pilih angka misalnya 12,5, kita klik kiri satu kali, akan ada tanda L. Nah, kita tidak usah klik kanan 2 kali untuk setting, tidak usah. Lalu kita klik di bagian air sini, tab, lalu kasih angka 32. Bagian bawah klik tab lagi, 33. Klik bawah lagi, tab, C3. Nah, ini cara sederhana. Pak, ini caranya ini jaraknya terlalu jauh, kita blok bagian ini. L ini bisa kita geser. Caranya bagaimana? Klik kiri, tahan, tarik. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita blok. Kalau terlalu jauh, kita bisa dekatkan. Klik kiri, tahan. Jangan dibuang. Ini kan bisa hilang juga. Cara menghilangkan bagaimana? Klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Akan hilang. Ini ya, sudah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tabel pembelian barang laboratorium. Oke. Kalau kamu enter di bagian air akan muncul simbol lagi. Kita hapus satu kali. Oke. Kita buat tabel pembelian barang. Ya. Laboratorium. Nah, kita kasih jarak satu kali lagi. Pak, ini kok buatnya besar semua, ada apa? Kita terlanjur mengetik besar, kita blok, kasih bold, kasih tengah. Tidak perlu khawatir, di sini kita bisa rubahnya menjadi seperti ini. Kita pilih, lalu pilih kapitalis. Nanti setiap awalan teks akan besar, T besar, P besar, B besar, laboratorium. L-nya besar. Jadi lebih mudah. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, setelah itu kita enter. Kita akan buat tabel. Nah, ini perlu diperhatikan. Di sini ada nomor, nama barang, jumlah dan harga, ada bawahnya ada jumlah dan harga. Kita hitung dulu. Di sini ada berapa, ke bawahnya ada berapa? Dihitung 1. Dari jumlah dan harga itu hitung 1. Jumlah harga hitung kedua. Speed suntik hitung ketiga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah total ke 7. Berarti kita harus membuat 7 ke bawah. 7 ke bawah, 7 ke kanan. 1, 2, 3, 4. 7 kali 7. Masuk insert, tabel, 7 kali 7. Oh, ini sama aja. Nah, kita pilih semua. Nah, di sini kok kurang 1. Ke bawahnya kan seharusnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 1.
Caranya bagaimana untuk menambahkan? Klik bagian akhir. Seperti ini, bebas. Masuk di tab layout bagian akhir. Bisa klik insert row below satu kali. Otomatis akan ada. Oke, kita isi. Nah, caranya isi bagaimana? Caranya seperti ini. Kita isi seperti ini. Nomor bagian sini. Nama barang. Jumlah dan harga. Nah, kita ketik seperti ini dulu ya. Lalu di sini ada, nah di sini kosongi, karena di bawahnya jumlah dan harga ada jumlah, dan di bawahnya sini ada harga. Nah, ini bagian ini kosong, lalu ketik jumlah harga, diskon, seperti ini, lalu ada total. Nah, seperti ini. Nah, ketik semua dulu ya. Kita ketik semua dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Suntik. Nah, ini kok bel semua. Tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Kita ketik aja dulu. Jarum infus, stetoskop. Stetoskop, lalu ada. Nah, Pak, ini kok hilang? Sudah lanjut ke kedua. Oke. Caranya bagaimana untuk membuatnya kecil? Kita blok semua dengan cara ketika kita klik bagian ini, ya, bebas, nanti akan muncul kotaan ini, segi 4 ini. Kita klik bagian ini, otomatis akan keblok semua. Masuk di home. Oke, kita setting biar kecil semua. Kita bolanya hilangkan, ya. Terus kita pilihnya teksnya, misalnya Times New Roman. Ukuran teksnya kita buat 11 misal. Nah, caranya mengatur juga dalam kondisi keblok seperti ini, kita bisa atur bagian ini. Kita bisa tarik, nah, tarik seperti ini. Nah, kita bisa rubah teksnya juga, misalnya kapitalis. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa atur ini jaraknya, bisa atur, misalnya seperti ini. Oke. Lanjut lagi pengetikan stetoskop. Setelah itu ada timbangan badan. Nah, 213. Jumlahnya 236. Lalu harganya ada 5.050. Lalu ada 250. Ada 150. Nah, jumlah harga diskon. Nah, ini kosong. Nah, di sini kita bisa klik jumlah total, pilih jumlah total. Nah, setelah seperti ini, kita bisa setting nomor. Karena ini bagian kosong, kita satukan. Caranya gimana? Kita blok 2 nomor dan bawahnya kosong, kita blok. Masuk di tabel layout. Di sini kita bisa pilih merger cell untuk menggabungkan, otomatis bergabung. Lalu di sini kita bisa tengahkan. Nah, seperti ini. Yang nama barang juga, karena bawahnya kosong, kita gabungkan, ya, kita blok 2 ini. Kita merger cell dan tengahkan. Oke, jadi gabung seperti ini. Jumlah harga dan sampingnya kosong. Ini gabungkan, kita blok. Ya, udah 2 yang ngeblok, jumlah harga dan yang bagian kosong kita blok, kita merger cell, setelah itu kita tengahkan. Oke. Nah, lalu di sini ada jumlah harga.
Nah, jumlah harga dan bawahnya kita gabungkan ya. Pilih merger cell lagi, kita tengahkan. Diskon juga kita blok, kita merger cell, lalu kita tengahkan. Total pun juga sama, kita blok, kita merger cell, lalu kita tengahkan. Nah, seperti ini jadi. Lalu di sini ada total, ya. Kita blok dari sini, bagian kosong ini, nomor. Kita tarik sampai bagian diskon. Kita satukan menjadi satu. Kita merger, kita tengahkan. Seperti ini ya. Oke, kita atur jaraknya biar kecil. Kita blok bagian ini, biar blok semua, masuk di home. Nah, kita atur mergernya ya. Kita atur line and paragraph spacingnya kita buat 1,5 aja. 1,15. Nah, setelah itu, nah kita sudah seperti ini. Nah, kalau pengen buat garisnya dua-dua, seperti yang ada di KKPD, kita bisa blok seperti ini. Nah, ini kita blok. Oke. Nah, ini kita bisa setting di bagian sini. Nah, kita bisa more border. Karena di situ kan pilihannya garis 2 ya. Jadi pilihnya yang ini ya. Sini kita pilih yang box. Lalu kita bisa klik OK. Nanti akan seperti ini kalau kita pilih arah. Tapi kita undur. Kita pilih yang bagian ini aja ke atas. Berarti kita pilih yang top. Seperti itu. Nah, seperti ini cara. Kenapa kok langsung bisa Pak? Karena kok sebelumnya kita sudah setting jadi 2. Nah, kita bisa setting, lalu pilih yang button biar 2. Nah, kalau ini satu-satu, udah bisa langsung di blok semua. Karena apa? Jika kita ngeblok semua seperti ini, yang bagian sini itu nggak ikut ke blok. Otomatis nanti yang berubah akan yang jumlah dan harga. Jadi yang 2 ini kita manual. Kita kasih. Nah, ini juga kita blok. Kita kasih. Jadi hasilnya akan sama. Nah, ini bisa kasih warna. Kita bisa kasih warna. Misalnya abu-abu. Sorry. Nah, misalnya warna abu-abu. Kita blok. Pilih tab layout. Kita kasih warna misalnya. Berarti masuk di tabel desain. Sini ada shading warna. Pilih yang abu. Pilih shading yang nah seperti ini. Nah, di sini garis ini tebal ya. Caranya berarti nah, pertama kita klik pada bagian ini, masuk di border, pilih border and shading seperti ini, kita klik. Nah, silakan sesuaikan pengaturannya seperti ini ya. Nah, kita sini. Nah, ini seperti ini. Nah, yang atas kita pilih yang atas seperti ini dan seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah sama ya. Nah, oke. Di sini kita akan mengisi jumlah harga, diskon 5% dan total. Nah, caranya di sini, nah, cara di sini itu kita tidak boleh langsung hitung pakai kalkulator tangan. Tapi ya, di sini kita bisa pakai rumus. Caranya gimana? Kita pilih dulu bagian sini, jumlah harga. Nah, saya terangkan dulu. Ini ibarat Microsoft Excel. Di sini posisi jumlah dan harga itu di bagian 1. Jumlah dan harga ini, ya bagian ini tuh 1. Ini baris kedua. Ini baris ketiga. Ini baris keempat. Baris kelima. Ini baris kelima. Ini baris ke dan ini baris ke-7. Lalu di sini, ini A, ini B, ini C, ini D, E,
F, G. Nah, ibarat ini Excel seperti itu. Nah, kita klik bagian ini. Ya, berarti A, B, C, D, E. Bagian E 3, 1, 2, 3. Ini bagian E3. Nah, bagian E3 kita klik. Setelah itu kita masuk di insert. Lalu kita masuk Nah, kita masuk di bagian tab layout ya. Kita pilih masuk di bagian tab layout akhir sendiri. Kita masuk di formula ya. Nah, di sini kita mulai memasukkan rumus. Ini kita pakai sama dengan karena ini perkalian jadi 2 kali 5.000. Kita bisa hitung A, B, C. Berarti C rumusnya C3 kali pakai bintang pakai C, A, B, C, D 3. C3 kali D3 harusnya hasilnya adalah 10.000. Sama bawahnya juga masuk di formula, masukkan rumusnya tadi C4, C4 kali D4. Nah, C4 kali D4 oke. Karena cuman punya satu harganya 25.000 otomatis 20. Bawah juga sama, masuk di formula, masukkan rumusnya karena tadi habis C4 berarti C5 dan D5. Lalu klik OK. 3 kali 150. Bawah juga kita klik, masukkan rumusnya, formula. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi 6. C6. Lalu klik OK. Lalu di sini ada diskon. A, B, C, D, E, F. Di sini pakai F. Nah, kita pilih dulu. Di sini ada diskon. Berarti diskon 5%. Jadi A, B, C, D, E. E3 berarti rumusnya E3 dikali 5%. 5% seperti ini. Nah, berarti 10.000 dikali 5%. Karena diskonnya 5%. Lalu klik OK. Itu 5% dari 10.000, 500. Bawahnya juga sama. Masuk di formula. Masukkan rumusnya. Berarti ini E4. Ya. Lalu bawahnya lagi. Masuk formula. Kita E5. Lalu klik OK lagi. 5%, diskon 5%-nya ini. Yang ke-6 juga masukkan formula. Masukkan rumusnya berarti E6 kali 5%. Lalu klik OK. Diskon 5% seperti ini. Lalu di total, nah berarti otomatis jumlah harga dikurangi diskon. Nah, masuk di formula rumusnya berarti sama dengan harga 10.000 otomatis A, B, C, D, E kasih E3 kurangi diskonnya 5%. Di sini 5%-nya adalah 500. Berarti A, B, C, D, E, F. Di sini posisi 500-nya di F3. Copy rumusnya jadi 9.500. Bawah juga sama, dikurangi. Karena dapat diskon 4. Baik, oke. Bawah juga sama. Kita masuk ke formula. F5 F5 juga sama, formula F6 E6 lalu klik OK. Nah, sudah. Setelah itu kita hitung total, kita pilih. Nah, di sini formula kita pakai rumus sum ya.
sum, karena biasanya kalau di Excel untuk menghitung semuanya, kita hitung A, B, C, D, E, F, G, H. Ini posisi berarti di H3. H3. Kalau di Excel untuk rentan H3 ke bawah itu biasanya pakai titik 2, kasih titik 2. H3, 4, 5, 6 sampai H6. Setelah itu kita kurung tutup, lalu klik OK, otomatis akan terhitung semua. Nah ini kok 0? Coba kita cek rumusnya apakah betul. Sum, sorry, pakainya titik koma ya, titik koma H6. Lalu kita klik OK. Sorry, kita hitung dulu A, B, C, D, E, F, G. Sorry, rumusnya salah. H, A, B, C, D, E, F, G. Jadi rumusnya pakai G. Sorry, salah ya. Sama dengan sum, kurung buka, pakainya rumus G ya. Berarti G3, titik 2, sampai G6. Nah, sorry, tadi salah hitung. Yang benar ini G3 sampai G6. Lalu klik OK. Nah, otomatis totalnya seperti ini. Kalian bisa cek di kalkulator untuk memastikan apakah ini hitungannya betul atau tidak. Silakan bisa kalian cek apakah total uang ini betul atau tidak. Nah, silakan bisa kalian screenshot ya untuk mengecek apakah hitung rumus di Word itu betul tidak seperti di Excel. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, pastinya sudah betul ya karena harus di sistem. Nah, di sini di LKPD kita diminta untuk membuat pimpinan, kabak personal, kabak humas, dan kabak produksi. Nah, di sini bawahnya juga ada diskon 5%. Kita tulis terlebih dahulu. Klik bagian sini. Kita ketik diskon. Nah, ini kok masih besar. Nah, caranya gimana? Bolanya hilangkan. Nah, klik. Kita ketik diskon 5% dari jumlah harga. Nah, di sini ditulis miring, silakan bisa blok, sikan miring. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, kalau kita enter posisi seperti ini, itu akan mengikuti sebelumnya, format sebelumnya. Karena tadi dibuat miring, otomatis akan miring lagi nanti. Nah, ini harus dikembalikan. I-nya harus dihilangi biar tidak miring. Nah, seperti ini. Nah, kita hapus dulu. Kita buat I-nya hilang. Miring lagi. Nah, oke, di sini kita diminta buat pimpinan kabak ini ya. Struktur ini, caranya gimana? Masuk di insert, lalu pilih Smart Art. Nah, di Smart Art ini ya, silakan kalian cari yang sesuai dengan bagian ini. Di sini pakai hierarki. Nah, di sini pilih yang organisasi. Kita pilih lalu klik OK. Wah, ini besar sekali. Tidak apa-apa, silakan kalian bisa ketik terlebih dahulu. Nah, silakan kalian bisa isi lewat sini bisa, lewat sini bisa. Kita isi, klik 2 kali, kita isi pimpinan. Lalu di sini kosong saja, kabak personal ya. Kabak humas, kabak produksi. Nah, lalu bagaimana cara menghapus ini, Pak? Cara menghapus ini gampang. Silakan kalian bisa klik seperti ini. Ya, arahkan kursor di bagian pinggirnya. Sampai bentuk tanda panah atas bawah kanan kiri kita pilih. Setelah itu silakan kalian bisa klik backspace. Nah, nanti otomatis akan hilang. Nah, di sini kalian bisa mengatur. Ya. Kalian bisa mengatur di bagian sini. Change color, mau hitam putih, ya, seperti yang ada di gambar.
warna atau macam-macamnya, ini bisa setting seperti ini. Nah, kita kasih warna biar bagus. Setelah itu untuk mengecilkan itu bisa kalian tarik bagian ini, kita klik arahkan kursor di bagian ini sampai bentuk tanda panah bawah atas seperti ini. Di kiri tahan, tarik. Nah, otomatis akan jadi kecil. Nah, seperti ini. Kalian bisa lebarkan juga seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa. Nah, Pak, ini kok tidak bisa menyatu karena di sini kan satu halaman. Nah, biar bisa satu halaman. Di sini sebenarnya perintah awalnya itu kita diminta untuk menjadikan lembar kerja ini F4. Masuk di home. Kita lihat di layoutnya. Nah, ini notifier ini kita bisa close saja. Close saja. Layout. Masuk di size. Di sini masih A4. Makanya ini tidak cukup. Kalaupun bisa cukup, harus dikecilkan teksnya. Tapi kita rubah di F4. Masuk more paper size. Lalu di sini karena tidak ada pilihan F4, kita bisa buat sendiri dengan cara weight-nya 21, height-nya dibuat 3. Karena F4 itu 21 kali 33, sekitaran itu. Lalu klik OK. Nah, otomatis akan naik ya, dengan sendirinya dan cukup. Nah, kita bisa lebarkan, kita kasih jarak biar lebar, masuk di home, kita sesuaikan nah, ukurannya, bisa dilihat, kita kecilkan. Pak, ininya kok kembali lagi. Nah, ini kok kecil sekali ini, tidak mau naik ke atas. Nah, caranya gimana? Nah, sebenarnya kita bisa setting jaraknya semua ini. Kita bisa perkecil, karena ini mungkin ini terlalu besar ya. Kita bisa perkecil dulu. Ini bisa diperkecil. Lalu jarak semua ini bisa kita sesuaikan, atur. Apakah line and paragraph spacing-nya masih ada yang terlalu jauh, kita bisa blok semua. Seperti ini. Atau kalian bisa tekan CTRL-A di keyboard kalian. Ya, untuk menyeting jarak dan ukurannya biar bisa satu lembar. Kita blok semua. Kita bisa atur misalnya teksnya jadi 11 seperti ini. Setelah itu jarak line and paragraph spacing kita atur. Di sini ada remove lagi. Nah, ini harus diklik. Ya, remove-nya diklik. Setelah itu kita bisa atur jaraknya jadi 1 atau 1,1 atau 1,15. Kita pilih seperti ini. Nah, saya cek sudah satu lembar ya. Nah, tapi ini ada yang bergeser. Nah, kita nggak apa-apa, kita bisa atur lagi. Kita kecilkan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ini bisa diatur. Dan seperti ini. Jadi bisa satu lembar. Nah, di bagian akhir ada SMK Nusa Bakti Semarang. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Nah, di sini itu pakai menu insert, lalu pilih footer. Nah, kalian bisa pilih, cari yang kiranya sesuai. Nah, misalnya seperti ini.
Switch, kita pilih switch, kita ketik di sini autornya, ya, kita ketik autor s oke, ya. Setelah itu masuk di home, jangan lupa berikan garis di atasnya. Nah, sini itu ya, pilih yang top. Nah, Pak ini kok tebel? Ya, kalau mau merubahnya masuk di border and shading, kita rubah dulu ke misalnya 1,5, karena kan sebelumnya tadi dipakai untuk menebalkan di tabel sebelumnya tadi. Nah, kita rubah, habis itu klik OK. Nah, kasih lagi di bagian top atasnya. Nah, nanti akan jadi kecil. Oke, setelah itu masuk di header and footer bagian akhir, lalu kita close ya untuk keluar dari footernya. Nah, nanti seperti ini. Nah, kalau mau nyeting lagi di footer, tinggal klik 2 kali bagian sini. Di sini kan tulisannya miring. Nah, karena bisa setting lagi, dimiringkan, masuk di home, kita miringkan. Otomatis jadi miring. Keluarnya bisa dengan cara keluar dari header and footer itu bisa klik bagian sini. Intinya di klik bagian tengah ya, bukan di header and footer, nanti otomatis bisa keluar. Misalnya seperti ini, klik 2 kali. Nah, nanti akan keluar dari header and footer. Nah, oke. Nah, setelah itu tadi kita diminta untuk membuat tabel ya, yang berisikan nama, alamat, dan kota. Nah, ini di sini kita berikan enter 1 kali, berikan jarak. Nah, sekitaran 2 atau. Nah, ini jadi turun. Oke, kita kecilkan biar tetap 1 lembar ya. Biar tetap 1 lembar, kita kecilkan ini aja. Oke, taruh. Nah, ini ada jarak untuk mengisi nama, alamat, kota. Caranya bagaimana? Nah, ini kita klik bagian YTH yang terakhir, klik, kasih spasi, jarak dulu. Di sini kita masuk di mailing. Nah, setelah itu kita masuk select revision. Setelah itu use and exiting list, kita pilih. Setelah itu cari file yang berisikan tabel tadi yang telah kita buat sebelumnya. Tadi kita simpan di picture ya. Di latihan kita buka biodata ini, kita pilih ya, yang berisikan nama, alamat, dan kota kita pilih, lalu klik open. Nah, setelah klik open kita tunggu ya, sampai insert merger field ini aktif. Nah, tadi kan sebelumnya tidak aktif, ini jadi aktif. Setelah itu kita insert merge field yang kita pilih, nanti akan muncul judulnya. Nah, tadi kan kita di tabel itu kan ada nama, alamat, kota. Nah, kita pilih nama ya, karena kita akan masukkan namanya di setelah YTH, kita nama. Setelah itu kita enter. Di sini selanjutnya ada alamat, insert merger, lalu klik alamat. Nah, setelah itu setelah alamat kita enter lagi, kita masukkan kota. Nah, kita masukkan kota. Pak, di sini jaraknya jadi jauh. Oke, kalau jadi jauh kita hapus saja biar naik. Nah, Pak, ini kok S-nya tadi kan seharusnya drop cap. Kenapa ini jadi hilang? Ini karena tadi kita ikut tersetting jadi ukurannya 11. Tadi kan kita untuk merapikan biar jadi satu halaman itu kan kita rubah jadi jadi ukuran 11. Nah, ini otomatis berubah seperti ini. Oke, tidak apa-apa. Nah, kita klik dulu S-nya ya. Kita klik dulu S-nya. Ini kita hapus tidak apa di backspace. Kita ketik ulang S ya. Jadi kita ketik ulang S. Nah, Pak, kok jadinya seperti ini, seperti ke bawah. Nggak apa-apa, kita blok S-nya, masuk di home. Kita bisa reset terlebih dahulu, clear formatting ya. Habis itu kita masuk di insert lagi, masuk di drop cap lagi, kasih drop cap. Nah, seperti ini ya. Nah, masuk di home, kita setting lagi. Ini rubah ke Times New Roman, kasih warna, silahkan. Misalnya seperti ini ya.
Silahkan bisa setting lagi. Nah, oke, kembali ke mailing. Nah, ini kan sudah terisi semua mailing ya. Nah, klik menu mailing lagi. Nah, setelah kita terisi semua seperti ini, kita bisa klik preview result. Nah, untuk menampilkan hasilnya seperti apa. Kita klik preview result. Otomatis nanti yang terhormat akan muncul nama otomatis Amar Sadi, ya, jenderal dari alamat Jenderal Sudirman, kotanya Salatiga. Kita geser, akan muncul nama berikutnya Ali Romzi, ada Bagas Melandri, ada Abdul Ghafur, dan ada Indah Rosalina. Seperti ini akan otomatis. Jadi cara buatnya seperti ini yang benar. Pak, di situ kan miring. Oke, kita miringkan aja. Tidak apa-apa. Dok, kita kasih tali. Ini juga. Nah, ini juga. Dok, kasih tali. Tidak apa-apa, masuk di mailing lagi, kita geser. Nanti semua akan ikut. Balongan, Semarang, Salatiga. Oke, ini harus satu lembar ya. Kita cek lagi apakah bergeser. Tidak, tetap satu lembar. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa klik finish merge. Ya. Kita bisa print secara dokumen, bisa print dokumen manual atau satu-satu. Boleh. So, kita bisa edit individual juga bisa. Misalnya print dokumen AL, pilih yang AL, klik OK. Nanti bisa langsung di print. Ya, kalau mau dijadikan PDF, pilih Microsoft Print untuk PDF, lalu klik OK, bisa simpan, masuk di picture, latihan juga tadi, misalnya AL dokumen, kita save, nah, kita tunggu sampai tercetak semua, seharusnya ada 5 cetakan nanti. Nah, kita cek, kita tunggu. Nah, kalau sudah kita cek di tour dokumen kita latihan. Nah, di sini ada file PDF ya. Kita bisa buka dan isinya harusnya ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini 5 orang yang ada di geodata kita tadi akan tercetak semua. Nah, ini biasanya cara ini dipakai untuk membuat banyak sertifikat biar cepat. Nah, close. Nah, oke. Ya, caranya seperti itu. Ini mirip sekali yang ada di LKPD. Nah, ini bisa kalian pakai buat latihan dari fitur-fiturnya, fungsi-fungsinya. Bisa kalian terapkan di dunia kerja, terutama di perkantoran. Oke, kita simpan filenya, masuk di file. Kita save as, browse. Kita pilih teman kita tadi di folder latihan Microsoft. Ya, judulnya ini aja, save. Oke, bisa tersimpan. Nah, oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Bisa dipakai untuk pembelajaran, untuk memperkaya ilmu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.